Adhian Napitupulu pantasnya jadi presiden. Adhian Napitupulu seolah tak pernah kehabisan amunisi untuk menjejal mulut-mulut pengkritik kebijakan pemerintah. Adhian Napitupulu juga dikenal tak pandang bulu dalam memberikan kritikan, baik itu presiden, menteri, DPR, dan tokoh politik. Sekelas Presiden Jokowi juga pernah kena kritikan Bang Adhian ini. Padahal Jokowi adalah presiden yang didukung Adhian Napitupulu saat Pilpres 2014 dan 2019. Menteri BUMN Erick Thohir juga tak luput dari semprotan Adhian Napitupulu. Saat itu politisi PDI Perjuangan ini menyebut kalau rekrutmen direksi dan komisaris BUMN bernuansa politis. Pria asal Manado ini menuding seleksi petinggi BUMN tidak transparan. Bahkan dalam hitungannya ada sekitar 6.200 orang titipan dalam penunjukan posisi direksi dan komisaris di perusahaan negara itu. Yang jelas Adhian Napitupulu memang tak sejalan dengan aturan yang menyimpang dari jalur sebenarnya. Adhian Napitupulu merupakan politikus senior dari partai berlambang moncong putih. Karir mantan aktivis 1998 ini juga terbilang sangat panjang dan ikut ambil bagian dalam penjatuhan rezim Orde Baru. Pengalaman panjang ini membuat Adhian Napitupulu tak bisa berbaik hati pada mantan menantu Soeharto dan antek-anteknya. Adhian Yunus Yusak Napitupulu menjabat sebagai anggota dewan sejak tahun 2014 dari Dapil 5 Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bogor. Di Senayan, Adhian Napitupulu menjabat sebagai anggota Komisi 7 yang membidangi tugas di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup. Atas dasar jabatan inilah, sosok Adhian Napitupulu tak pernah berhenti bersuara lantang, membela masyarakat yang tertindas diakibatkan oleh penambangan. Sebelum menjadi wakil rakyat, Adhian pernah mencicipi pekerjaan sebagai advokat di Kota Law Office pada tahun 2007 hingga tahun 2008. Sebelumnya dirinya banyak menghabiskan karirnya di LBH Nusantara Jakarta sejak tahun 1996. Karir aktivisnya terbilang sangat panjang. Di era Presiden Soeharto, Adhian Napitupulu masuk sebagai aktivis gerakan mahasiswa dengan bergabung di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan tergabung dalam Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adhian Napitupulu kemudian sempat mendirikan Forum Kota pada tahun 1998 dan Solidaritas Advokasi Sutet Indonesia pada tahun 2004. Asam garam mengikuti demo sudah dirasakan oleh Adhian selama bertahun-tahun sejak zaman Orde Baru di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Wadah aktivis berikutnya yaitu 98 Center. Dia menjabat sebagai Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 atau PENA 98, Benteng Demokrasi Rakyat atau Bendera, dan Posko Perjuangan Rakyat atau Pospera yang merupakan salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi. Adhian Napitupulu juga malang melintang di banyak organisasi pergerakan lainnya, yaitu Kelompok Diskusi Prodeo, Aliansi Pemuda Indonesia atau API, Aksi Rakyat Bersatu atau AKRAB, Rembuk Nasional Mahasiswa Indonesia 1, Jaringan Kota, Aliansi Rakyat Adil Soeharto atau ARBAS, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia atau MKRI, dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia atau KDI. Tidak heran jika pengalaman panjang di dunia aktivis membuat Adhian Napitupulu mampu menguasai permasalahan di negara ini. Tudingan titipan di komisaris BUMN diberitakan sebelumnya. Adhian sempat menyebut ada 6.200 orang titipan di BUMN, baik sebagai direksi maupun komisaris. Adhian meminta proses rekrutmen dilakukan secara transparan ke publik. Menurutnya direksi dan komisaris BUMN merupakan jabatan publik, sehingga proses seleksinya harus transparan. Katanya lagi transparansi seleksi direksi dan komisaris BUMN perlu dilakukan untuk membongkar masalah. Ini karena ada uang negara yang cukup besar yang tersedot untuk menggaji mereka.
Sebagai mantan aktivis 98 yang masih berkiprah di dunia politik sampai saat ini, pengalaman Adian Apitupulu seharusnya mampu menempatkan dirinya pada kursi menteri. Namun saat Adian diundang Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri, Adian menolak dan lebih memilih mengawal suara rakyat melalui Gedung Senayan.